sama aku Ano. Udah lama banget aku nggak bikin video, ya karena bukan YouTuber sih, cuman aku kadang-kadang ya bikin video gitu kalau aku pengen, kalau aku lagi ada mood buat bikin video dan aku bikin gitu. Ya selain karena banyak kesibukan juga di sini, aku juga harus kerja. Ya kali ini aku mau sedikit cerita tentang aku dan kehidupanku di Jerman. Sebenarnya banyak banget teman-teman dekatku juga yang kayak nanya, sebenarnya kamu ngapain sih gitu di Jerman? Terus apakah kamu kuliah atau kerja atau ngapain gitu di Jerman? Ya sebenarnya jawaban singkatnya ya aku bukan kuliah, aku juga bukan kerja karena statusku di sini bukan sebagai pekerja. Terus aku ngapain di sini? Ya aku ikut salah satu program volunteer yang namanya FSJ atau BFD atau juga FSC, program volunteer yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman. Program ini berlangsung selama 1 tahun. Nah, tepat bulan ini aku juga udah 1 tahun mengikuti program ini dan tinggal di Jerman. Flashback ketika awal aku berangkat ke Jerman, aku berangkat tanggal 28 Februari 2021. Terus aku tiba di Jerman itu tanggal 1 Maret 2021. Semenjak saat itu ya aku ikut program volunteer ini dan alhamdulillah sekarang udah hampir setahun nih. Sebenarnya belum pas banget setahun karena kontrak volunteer aku ini sampai tanggal 28 Februari. Tapi aku terakhir kerjanya besok. Agak senang, sedih, dan juga gimana ya, perasaannya campur aduk. Nggak kerasa gitu, ternyata aku udah 1 tahun ikut program ini, terus udah 1 tahun juga tinggal di sini bareng sama orang-orang sini. Ya senang. Oke, cerita awalku bisa sampai ke Jerman. Sebenarnya awalnya itu aku pengen ke Jepang. Ya kayaknya udah biasa banget gitu kan, perawat yang ke Jepang gitu. Karena dulu itu aku ya nggak tahu gitu informasi yang lain selain itu gitu. Akhirnya udah aku pengen ke Jepang, bla 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 bla. Sampai singkat cerita, aku kayak mikir banget gitu, apakah yakin aku pengen ke Jepang ataukah aku cuma pengen ikut-ikutan teman-teman aja gitu. Karena sebenarnya aku nggak begitu pengen banget gitu ke Jepang, karena ngeliat teman-teman yang pada berangkat ke Jepang, jadi aku pengen ikutan ke Jepang gitu. Padahal sebenarnya keinginanku tuh nggak ke Jepang gitu. Ya aku pengen ke USA, aku pengen ke Eropa gitu. Tapi kayak aku nggak berani gitu loh, nggak berani buat ngerencanain itu semua gitu, karena menurutku dulu tuh itu kayak terlalu tinggi banget gitu buat ke USA atau ke Eropa gitu. Kayaknya nggak mungkin banget deh gitu. Makanya dulu itu aku mikir ya udah deh gitu, ke Jepang toh juga lebih mudah, lebih banyak informasinya gitu. Karena dulu aku emang kudet banget gitu informasi kayak gitu. Dan akhirnya ya aku juga cari-cari informasi ke Jepang. Sebenarnya aku dulu tuh di Eropa aku lebih ke Belanda gitu, nggak ke Jerman. Karena kayak aku ngebayangin dulu Belanda ngejajah Indonesia gitu, ngejajah negaraku. Aku pengen deh tinggal di Belanda kayak gimana sih gitu, negara yang udah ngejajah negaraku gitu. Cuman aku cari-cari, ternyata aku ketemulah informasi gimana sih kita dari Indonesia bisa berangkat ke Jerman, bisa berangkat ke Eropa gitu. Terus aku nemu ke Jerman gitu. Akhirnya udah aku perdalam informasi itu dan ya akhirnya aku udah paham tuh, udah tahu gitu gimana caranya buat ke Jerman. Oh ternyata di Jerman ada juga program-program pemerintah Jerman yang menyediakan program-program untuk warga negara asing yang mau ke Jerman gitu. Akhirnya ya udah aku ikutin lah informasi-informasi itu.
sampai akhirnya ya pada saat itu aku masih kuliah gitu, masih kuliah semester akhir gitu. Terus ya udah akhirnya aku diskusiin lah sama orang tua, sama keluarga bahwa aku pengen berangkat ke Jerman, bla bla bla. Akhirnya mereka yang mendukung. Ya udah akhirnya karena mereka mendukung keinginanku, dan ya makin mantap lah keinginanku buat berangkat ke Jerman gitu. Dan ternyata buat berangkat ke Jerman itu nggak segampang itu gitu. Kalau buat ke Jepang atau negara-negara yang udah biasa gitu di Asia, kayak banyak gitu loh apa ya, jasa-jasa yang atau apa sih, kayak agen gitu yang menyediakan buat kita bisa berangkat ke sana gitu. Kalau ke Jerman kayaknya masih dulu tuh masih kayak jarang banget gitu. Akhirnya aku menemukan salah satu, mungkin bisa dibilang agen gitu ya, tempat kursus juga, kursus bahasa, dan juga apa ya, mereka menyediakan jasa kursus bahasa, terus konsultasi dan lain sebagainya untuk keberangkatan ke Jerman gitu. Namanya ya IJ, dia ada di Jakarta. Ya aku berangkat salah satunya dibantu oleh teman-teman dari YAIJ. Nah setelah aku mengantongin apa ya, dukungan dari keluarga, orang tua, dan keinginanku juga sudah kuat, akhirnya aku memutuskan setelah selesai kuliah, aku bahkan belum selesai gitu ya, aku udah selesai kuliah cuman tinggal nunggu wisuda gitu. Akhirnya setelah kuliahku selesai, sambil nunggu wisuda aku berangkatlah ke Jakarta untuk mengikuti kursus bahasa Jerman ini gitu. Jadi ya aku kursus selama kurang lebih 4 bulan. Nah pada saat di sela-sela kursus itu aku juga balik lagi ke tempat kuliahku karena aku harus wisuda gitu. Jadi wisuda terus balik lagi ke Jakarta lagi buat ngelanjutin kursusku, buat ngelanjutin persiapan dan sebagainya. Ternyata banyak banget persiapan yang harus aku siapin gitu. Kayak misalkan ya bahasa, itu pasti kan. Bahasa, terus juga dokumen-dokumen, terus juga ya banyak hal gitu yang harus aku persiapin. Nah, ternyata untuk ngelamar program volunteer ini juga nggak mudah gitu. Kayak aku harus ngelamar ke beberapa perusahaan di Jerman gitu, bahwa aku pengen jadi volunteer di tempatmu gitu. Sampai entah berapa puluh aku kirim lamaran, terus hanya beberapa gitu, sekitar 10 sampai berapa gitu yang bales, dan beberapa yang bisa sampai interview online gitu. Kalau nggak salah aku sempat 3 kali sama 3 perusahaan interview online gitu. Terus akhirnya aku memilih tempat kerjaku yang sekarang ini. Sebenarnya aku dijadwalkan berangkat itu Agustus 2020. Kalau nggak salah ya, sekitar Agustus 2020. Itu pas corona banget tuh. Tapi ya karena balik lagi, karena kondisi yang saat itu tidak memungkinkan, corona sedang tinggi-tingginya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya udah ditunda lah. Akhirnya aku diskusi lagi sama tempat kerjaku di sini gimana gitu, bla 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 bla. Jadi aku ditunda dan akhirnya aku bisa berangkat di Februari 2021. Ya kurang lebih aku harus nunggu sekitar berapa ya? Ya setengah tahun lah, 6 bulan gitu. Jadi pengangguran. Nah, berapa lama prosesnya dari awal aku mulai persiapan sampai berangkat? Sebenarnya kalau nggak karena corona ini, aku udah berangkat di Agustus 2020. Berarti sekitar aku mulai kursus itu di Agustus 2019, sekitar 1 tahun lah. 1 tahun mulai dari awal banget aku belajar bahasa Jerman sampai persiapan dokumen, ngelamar kerjanya, interview bla 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 lain sebagainya, dan juga termasuk visa. Terus ya sekitar 1 tahun aku butuh waktu untuk berangkat ke Jerman. Tapi karena corona jadi aku molor setengah tahun, molor 6 bulan, jadi total 1,5 tahun aku prosesku buat berangkat ke Jerman. Yap, seperti yang aku bilang, sekarang programku udah selesai dan terus aku mau ngapain di sini? Seperti yang aku bilang juga di awal, bersyukurnya aku bisa langsung nggak bisa langsung sih, karena prosesnya juga sulit dan panjang banget gitu, dan sedikit menguras otak karena emang susah banget gitu prosesnya. Aku ikut program Anerkennung atau penyetaraan ijazah di Jerman.
Jadi ijazah S1 ku yang dari Indonesia aku setarain di sini supaya ijazahku diakui dan bisa setara dengan lulusan dari Jerman. Itu jadi setelah nantinya ketika ijazahku sudah bisa disetarakan gitu, nah ijazahku ini bisa berlaku di Jerman. Nah prosesnya kayak gimana, panjang juga ceritanya. Untuk video kali ini aku cuma pengen cerita tentang itu aja sih, gimana selama 1 tahun ini aku di Jerman. Ya mungkin itu aja kurang lebihnya. Aku seneng banget karena akhirnya aku bisa cerita ke kalian semua tentang aku selama 1 tahun ini di Jerman. Sekian dulu video kali ini. Makasih banyak teman-teman udah nonton. Jangan lupa buat support terus channel YouTube aku. Terima kasih. Ciao.